Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan subbab materi dari bentuk aljabar yang kedua, yaitu sifat dan operasi aljabar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nika Dewi Mega Duminggan yang akan menjelaskan tentang sifat dan operasi aljabar kali ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu sifat aljabar. Sifat pada bentuk aljabar ada 3, yaitu yang pertama ada komutatif atau pertukaran, yaitu sifat operasi aljabar yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan, sifat operasi aljabar yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian dengan pengelompokan menggunakan tanda kurung. Kemudian yang ketiga ada distributif atau penyebaran, yaitu sifat operasi aljabar yang mengandung operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Persamaan pada ketiga sifat aljabar tersebut adalah yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran, di mana persamaan pada penjumlahan itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Ingat, komutatif itu adalah pertukaran, jadi kita hanya menukarkan posisi antara A dengan B. Kemudian yang kedua yaitu asosiatif, yaitu pengelompokan dengan menggunakan tanda kurung. Jadi persamaannya dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kemudian pada perkaliannya dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Kemudian pada yang ketiga yaitu distributif atau penyebaran. Pada perkalian yang menjadi penjumlahan memiliki persamaan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali dengan B, jangan lupa menggunakan tanda kurung, kemudian ditambah A dikali C. Jangan lupa juga menggunakan tanda kurung. Begitu juga dengan perkalian yang menjadi pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Sekarang kita masuk ke contoh sifat aljabar. Yang pertama pada komutatif. Contoh soal yang pertama pada penjumlahan. Terdapat soal 2x ditambah 3x sama dengan 3x ditambah 2x. Kedua-duanya memiliki hasil yang sama yaitu 5x. Kemudian pada soal contoh yang kedua dengan perkalian 2x dikali 1 sama dengan 1 dikali 2x. Hasilnya akan sama yaitu 2x. Untuk yang kedua yaitu asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan, jadi menggunakan tanda kurung. Pada contoh soal yang pertama yaitu 2x ditambah dalam kurung 2x ditambah 3 sama dengan dalam kurung 2x ditambah 2x ditambah 3. Hasilnya akan menjadi 4x ditambah 3 sama dengan 4x ditambah 3. Jadi tinggal dijumlahkan 2x tambah 2x menjadi 4x, kemudian 3-nya kita tulis kembali. Kemudian pada contoh soal yang kedua, 2x dikali dalam kurung 5 dikali 3 sama dengan dalam kurung 2x dikali 5 dikali 3. Kemudian hasilnya akan menjadi 2x dikali 15, di mana 2x kita tulis kembali dan 15 didapatkan dari hasil perkalian yang ada di dalam kurung. Begitu juga dengan selanjutnya, 2x dikali 5 itu akan menjadi 10x yang di dalam kurung. Kemudian untuk 3 kita tuliskan kembali. Dan untuk hasilnya akan sama-sama menghasilkan 30x. Untuk selanjutnya yaitu distributif. Pada contoh soal yang pertama, 2x dikali dalam kurung 3 ditambah 4, ini kita akan sebarkan menjadi
2x dikali 3, jangan lupa menggunakan tanda kurung, ditambah 2x dikali 4. Jadi masih ingat kan, distributif itu adalah penyebaran. Setelah kita sebarkan akan menjadi 2x dikali 7, ini didapatkan dari 2x yang sebelumnya kita tulis kembali, kemudian 7 didapatkan dari dalam kurung 3 ditambah 4. Dan yang selanjutnya 2x dikali 3 itu 6x, dan 2x dikali 4 itu 8x. Dan hasilnya akan sama menghasilkan 14x. Kemudian pada contoh soal yang kedua, 3x dikali dalam kurung 2 dikurang 1, itu sama dengan penyebarannya, yaitu 3x dikali 2, kemudian dikurang 3x dikali 1. Jangan lupa pisahkan dengan tanda kurung. Kemudian akan menjadi 3x dikali 1 sama dengan 6x dikurang 3x. Dan hasil akhirnya akan sama-sama menjadi 3x. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi aljabar. Pada operasi aljabar yang pertama, yaitu penjumlahan, suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang unsur dari bentuk aljabar yang menceritakan tentang koefisien, konstanta, variabel, dan suku. Jadi, pada operasi aljabar ini kita langsung ke contoh soal. 3x ditambah 2x ditambah 4y. Pada soal ini terdapat dua suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu 3x ditambah 2x. Jadi yang ini bisa kita jumlahkan ya. Kemudian untuk 4y kita bisa tuliskan kembali. Jadi hasil akhirnya adalah 5x ditambah 4y. Kemudian pada operasi yang kedua, yaitu pengurangan, sama seperti dengan penjumlahan, suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Kita masuk ke contoh soal. 8x dikurang 3x dikurang 6y dikurang 3y. Di sini terdapat dua suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu antara 8x dengan 3x dan 6y dengan 3y. Jadi hasil akhirnya adalah 5x dikurang 3y. 5x didapatkan dari 8x dikurang 3x, dan 3y didapatkan dari 6y dikurang 3y. Kita ke operasi selanjutnya, yaitu perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif. Masih ingat, distributif itu adalah penyebaran. Jadi kita masuk ke contoh soal. 2 dikali dalam kurung 3x ditambah 2, ini bisa kita ubah menjadi 2 dikali 3x ditambah 2 dikali 2. Jangan lupa kita pisahkan dengan tanda kurung. Kemudian hasil akhirnya akan menjadi 6x ditambah 4. Kemudian di operasi aljabar yang terakhir, yaitu pembagian. Pembagian bentuk aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contohnya, 3x bagi x itu sama dengan 3. Ini bisa kita lakukan dengan cara mencoret x-nya yang akan menghasilkan 3. Atau kita menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Jadi di sini 3, koefisiennya 3, dan di sini koefisiennya 1. Jadi 3 bagi 1 itu adalah 3, kemudian x dibagi x itu adalah 1. 3 dikali 1 akan menghasilkan 3. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan tentang sifat dan operasi aljabar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.